Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Amdan syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Al-Azizil Hakim. Wa minal munjiyati, dan termasuk hal yang menyelamatkan, al-fadilati yang utama, yaitu asidqu ma'allah. Benar ya? Wal muraqabatu lillahi wa husnut tafakkuri wa qasrul amali wa kasratu dzikril mauti wal isti'dadu lahu. Termasuk hal yang menyelamatkan yang utama adalah bersungguh-sungguh mengenai Allah, benar-benar bersungguh-sungguh dalam hubungannya dengan Allah. Wal muraqabah lillahi, dan muraqabah karena Allah. Muraqabah itu memperhatikan gerak-gerik hati, introspeksi. Wa husnu tafakuri, dan membaguskan tafakur. Tafakurnya itu serius. Wa qasrul amali, dan memendekkan angan-angan. Wa kasratu dzikril mauti, dan banyak mengingat kematian. Wal isti'dadu lahu, dan bersiap-siap untuk kematian. Maksudnya dengan ibadah, dengan ketaatan. Amma sidqu, adapun bersungguh-sungguh, faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kalian takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, dan kalian bersamalah dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beragama. Orang-orang yang beriman, kalian takwalah kepada Allah, dan kalian itu bersamalah dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh, bergabung dengan orang yang sungguh-sungguh, berada bersama orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari kiamat, hari di mana atau hari saatnya kesungguhannya orang yang bersungguh-sungguh itu bermanfaat, atau kesungguhannya orang yang bersungguh-sungguh itu bermanfaat. Hari kiamat itu adalah hari ketika kesungguhannya orang yang bersungguh-sungguh itu bermanfaat, maksudnya kelihatan hasilnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ngahadullaha alaih. Di antara orang-orang beriman itu ada laki-laki atau ada sekelompok orang yang mereka bersungguh-sungguh dengan apa yang telah mereka di antara orang beriman itu ada sekelompok orang yang bersungguh-sungguh dengan janji mereka kepada Allah. Janji kepada Allah, janji iman Islam, melaksanakan rukun iman, rukun Islam, bersungguh-sungguh beribadah, menyembah Allah, mentaati Allah. Di antara orang-orang beriman itu ada sekelompok orang yang bersungguh-sungguh dengan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ini kan pujian Allah. Maksudnya di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang istimewa, yaitu sekelompok orang yang bersungguh-sungguh. Istimewanya karena bersungguh-sungguh dengan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim, agar Allah memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh sebab kesungguh-sungguhan mereka. Di hari kiamat itu Allah memberikan balasan surga, berupa surga pada orang-orang yang bersungguh-sungguh karena kesungguh-sungguhan mereka itu. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, as-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati. Kesungguh-sungguhan atau kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun atau menunjukkan kepada surga. Wa ma yazalul abdu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan tidaklah seseorang itu bersungguh-sungguh dan telaten dengan kesungguh-sungguhannya itu hingga Allah menetap, hingga orang itu dituliskan di sisi Allah sebagai orang yang siddiqon, orang yang sungguh-sungguh. Wal kadhibu yahdi ilal fujuri, dan bohong, dusta itu menuntun kepada fujur, kepada kejahatan. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan kejahatan itu menuntun kepada neraka. Wa ma yazalul abdu yakdzibu wa yataharra al kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan tidaklah seseorang itu berdusta. Ya, maksudnya berdosa di sini ki sembrono, selelean. Kemudian dia terus menerus dengan sembrononya itu, hingga di sisi Allah nanti orang itu ditetapkan sebagai orang pendusta, orang yang selelean, orang serius, tidak serius dengan agama. Wa awwalus sidqi mujanabatul kidbi, awalnya bersungguh-sungguh atau jujur itu menjauhi dusta, menjauhi sembrono, menjauhi celelean. Celelean itu tidak serius. Fi jamil aqwali, di dalam semua ucapan. Summa inna sidqa madkhalan fi jamil a'mali,
Kemudian kesungguh-sungguhan itu, kejujuran itu adalah tempat masuknya semua perbuatan, wan niyati dan niat, wal ahwali dan keadaan, wal maqamati dan kedudukan. Jadi kesungguh-sungguhan itu tempat masuknya semua perbuatan baik. Orang harus bersungguh-sungguh dalam iman, dalam Islam. Mesti nanti ya perbuatan-perbuatannya itu akan baik. Memang tempatnya masuknya semua perbuatan baik itu ya karena kesungguh-sungguhan itu. Bukan sembrono, bukan selelean. Dan juga masuknya niat, karena sungguh-sungguh beriman, ya mesti niatnya baik semua. Dan juga keadaan orang itu ya mesti sesuai dengan kesungguh-sungguhannya itu. Dan juga kedudukan, akhirnya orang itu memperoleh kedudukan di sisi Allah sesuai dengan kesungguh-sungguhannya itu. Jadi dalam soal agama itu sungguh-sungguh, tidak sembrono, tidak. Maksudnya bersungguh-sungguh itu ya temenanan ya Pak ya. Ya berusaha benar untuk mengamalkan. Tidak sambil lalu, agama itu tidak ditempatkan sambil lalu. Memang serius dalam beragama. Wa makna sidqi fiha as-sabatu 'alaiha wal ityanu biha ngalal wajhil ahsani al akmali al ahwati. Maknanya bersungguh-sungguh di dalam beramal. Kan tadi sungguh-sungguh itu tempat masuknya semua amal. Maknanya bersungguh-sungguh atau sidku di situ itu. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh itu membuat orang beramal, maksudnya orang itu menetapi amal baik, terus-menerus berbuat baik dan melaksanakan perbuatan baik itu dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang sesempurna-sempurnanya, dengan cara yang hati-hati, mangabadlil istita'ati wa nihayatil jiddi disertai dengan mengerahkan semua kemampuan dan disertai dengan puncaknya kesungguh-sungguhan, watasmiri dan tasmir, menyingsingkan lengan baju, sancot tali wonda, lillahi semua untuk Allah, fi zahiri wal batini, baik di dalam zahirnya dan maupun di dalam batinnya. Tuh. Dalam urusan agama sungguh-sungguh serius itu. Sungguh-sungguhan itu nanti buktinya adalah dia terus-menerus berbuat baik. Dia terus-menerus mendatangi perbuatan baik dengan cara yang sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, dengan hati-hati, dengan mencurahkan segala kemampuan, dengan puncaknya kesungguh-sungguhan. Amal kan macam-macam. Secara umum kan rukun Islam itu syahadat sungguh-sungguh terus menerus hati-hati ya dalam syahadat. Sholatnya juga serius, sungguh-sungguh. Zakat sungguh-sungguh. Di situ ada zakat. Sholat tadi ada yang wajib, ada yang sunat ya. Gimana caranya dengan sungguh-sungguh. Zakat juga ada yang wajib, ada yang sunat. Ini disebut sedekah dan lain-lain, sungguh-sungguh terus-menerus
puasa ada yang wajib, Ramadan dan sunat dan seterusnya. Tidak sembrono dalam melaksanakan, karena ya memang hatinya penuh dengan kesungguhan. Agama itu kan bukan main-main, sesuatu yang serius. Tapi bukan berarti serius itu kaku, bukan. Sungguh-sungguh itu tidak sama dengan kaku. Kadang-kadang orang itu maunya menunjukkan kesungguh-sungguhan, padahal orang itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh, orang itu cuma kaku. Nah, kesungguh-sungguhan itu kan membutuhkan kehati-hatian, membutuhkan keyakinan, membutuhkan ilmu, membutuhkan kearifan atau kebijakan, membutuhkan kecerdasan dan lain-lain toh. Jadi bukan hanya waton-watonan. Nah, untuk biar dapat ilmu, biar dikasih Allah ilmu kan ngaji misalnya. Ilmu itu nanti yang bisa meningkatkan keyakinan, meningkatkan kecerdasan dengan paling cepat. Nah, seperti disabdakan Rasulullah, cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling ampuh itu ya menghadiri majelis ilmu kan itu. Ini sungguh-sungguh. Ini misalnya ini haram, sungguh-sungguh dijauhi. Ini dan seterusnya. Bukan hanya main-main. Saya menyeluruh. Sungguh-sungguh misalnya kalau puasa sungguh-sungguh, puasa Ramadan, sunat macam-macam. Tapi kalau sholat nggak sungguh-sungguh, itu tidak sempurna. Tuh. Meskipun ada skala prioritas, yang wajib, kemudian baru yang sunat dan seterusnya. Sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, meskipun hati kadang-kadang bosan, ngaji kono wae ngrungokke wae. Gitu-gitu aja ngono. Misalnya sabar. Apa ya kadang-kadang santri kok 1-2 ada yang malas berangkat, ya gitu-gitu aja ngajinya. Lah ya harus gimana kalau nggak gitu-gitu aja? Harus gonta-ganti cara, ya metode, ya mungkin pakai outbound, mungkin Pak. Ya mau ngaji apa mau cari hiburan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kalau kadang-kadang diserang bosan macam-macam itu menunjukkan belum tahu atau lupa pentingnya ilmu, nikmatnya ilmu. Teringat ya hobinya mengaji, maunya cuma ngaji aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal muraqabatu lillahi, adapun muraqabah kepada Allah, fa maknaha al istishgharu qurbillah minal abdi ala dawami. Maknanya muraqabah lillah itu adalah merasa dekat kepada seseorang itu merasa dekat kepada Allah secara terus-menerus. Wa ihatatihi, dan meliputinya Allah bihi kepada orang itu, wa ma'iyatihi,
dan penyertaannya Allah kepada hamba itu, lahu kepada hamba itu, watilangi dan memperhatikannya Allah kepada si hamba itu, ngalai kepada si hamba itu, manadari dan melihatnya Allah ilai kepada orang itu. Muraqabah lillah itu maknanya adalah selalu merasa bahwa sebenarnya kita itu dekat dengan Allah. Terus menerus begitu. Dan bahwa Allah itu meliputi kita. Dan bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Dan bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita. Dan bahwa Allah itu selalu melihat kita. Itu namanya muraqabah lillah. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allah ala kulli syai'ir raqiba. Dan Allah itu senantiasa raqiban, dekat pada tiap-tiap sesuatu. Dekat di situ maksudnya itu ya dekat, meliputi, menyertai, memperhatikan, melihat. Semua makhluk Allah itu ya dibegitukan sama Allah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, sungguh aku itu menyertai dua orang di antara kalian dan aku mendengar serta melihat. Sungguh aku ini ketika kalian berdua-duaan mendengar dan melihat. Maksudnya ini ya senantiasa mendengar dan melihat. Bahkan ketika kalian merasa cuma berdua empat mata, nah itu Allah itu melihat man. Itu tuh menggambarkan bahwa Allah senantiasa mendengar dan melihat, maha mendengar dan maha melihat. Kadang-kadang orang itu sudah merasa empat mata sudah nggak ada yang lainnya kan itu. Ya Allah itu maha mendengar maha melihat kok gimana? Nah itu. Kita ketemu empat mata, enggak ada yang tahu, ya tetap ada, Allah kan maha tahu. Belum lagi malaikat yang ditugaskan Allah, kan itu. Belum lagi setan, belum lagi ruh-ruh orang yang syahid. Apalagi Allah, malaikat aja mendengar melihat, setan juga melihat dan mendengar, ruh-ruh juga begitu. Apalagi Allah. Jadi jangan merasa kalau sudah istilahnya itu mojok berdua, nggak ada yang tahu, nggak ada, tetap banyak yang tahu. Dimanapun dan kapanpun. Nah kalau muraqabah lillah itu dalam hati itu menghayati seperti itu terus menerus. Terus menerus menghayati seperti itu hatinya itu. Berarti ingat terus sama Allah. Nah, umumnya manusia kan ya kadang ingat kadang enggak. Kadang terang kadang gelap. Lah padahal Allah itu menerangkan mengenai keadaan orang kafir ini nggon Al-Baqarah awal-awalnya. Ya ngono kuwi. Jadi saya kan di sifat kafir itu. Seperti orang yang berjalan di bawah kilat apa ayatnya? Al-Baqarah awal-awal. Kalau kilatnya menyala, berjalan, bisa jalan, kemudian gelap lagi. Apa ayatnya? Allah.
Ora tau deres. Masaluhum kama salil ladis tau kodanaro. Nah, dan seterusnya kan loh. Ngantek tekan au kasayyibim minas sama fihi dzulumatun wa ra'dun wa barqun ngono lho. Dan seterusnya itu. Kadang ingat ada ndak, ada yang ada. Kadang terang, kadang gelap kan itu. Ya orang kafir itu kadang-kadang juga ingat Allah, ngono lho. Kalau mereka ditanya, siapa yang menciptakan semesta ini? Allah, ayo kafir. Bisa kafir kan? Tetapi kalau mereka disuruh menyembah pada Allah, serius, nggak mau. Itu masih kafir dalam Al-Quran. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Terjadi dengan sendirinya ateis itu. Nah. Lebih parah lagi, nggak punya otak. Ya sebenarnya kalau iman benar-benar itu ya muraqabah lillah terus. Berarti ya dia kira benar-benar ya. Benar-benar tadi rangkaiannya terus muraqabah kuwi mau. Muraqabah itu kan cerminan kesungguh-sungguhan yang kesungguh-sungguhan yang tercermin di dalam hati kan. Atau wujud dari kesungguh-sungguhan tadi yang ada di dalam hati itu muraqabah lillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Abu Bakar itu kalau sedang memberi nafkah batin kepada istrinya itu sambil menutup rapat-rapat dengan selimut rapat. Karena malu kepada Allah, dilihat Allah malu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai segitunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iki hadis apa anu? Ayat Quran ya? Hadis ya? Hadis qudsi ya? Sungguh telah aku ciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan nafsunya, dan aku lebih dekat kepada manusia itu dibandingkan urat nadi lehernya orang itu. Nah, dua urat nadi ini di lehernya dekat banget. Nah, beleh wedhus sapi ayam. Urat ada dua saluran dekat banget. Allah itu lebih dekat daripada dekatnya dua urat nadi itu. Allah itu lebih dekat kepada kedekatan Allah dengan manusia itu lebih dekat dari itu. Maksudnya itu dekat banget, loh. Bukan atas berapa senti ya, bukan begitu. Ini kan majas, metafor. Tidak ada yang lebih dekat daripada dua urat nadi yang di leher. Nah, Allah lebih dekat lagi kepada manusia dibandingkan dua urat nadi di leher itu. Maksudnya itu gitu.
Makanya modalnya itu kan diam, karena dengan diam itu bisa menghayati itu, bisa merasakan itu. Nek ngomong ya susah. Banyak ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Allah itu terhadap apa yang kalian lakukan basirun, maha melihat. Allah itu maha melihat terhadap apa saja yang kalian lakukan. Karena Allah itu menyertai kalian, bersama kalian dimanapun kalian berada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, yang disebut ihsan itu, kalau kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak mampu seperti itu, jika kamu tidak bisa melihat Allah dengan cara seperti itu, maka sadar bahwa sungguh Allah itu melihatmu. Itu ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah, iman itu apa? Nabi menjawab rukun iman itu. Islam itu apa? Nabi menjawab rukun Islam itu. Ihsan, nah ihsan itu kalau kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah seperti itu, maka kamu sadar sepenuhnya bahwa sungguh Allah melihatmu. Merasa dilihat Allah. Nah, itu ihsan. Nah, ihsan itu artinya perbuatan baik. Artinya orang itu bisa berbuat baik kalau merasa dilihat Allah. Kalau tidak merasa dilihat Allah, ya nanti perbuatannya tidak baik. Karena merasa selalu dilihat Allah, jadi berbuatnya baik terus. Inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah muraqabah, kira-kira kayak begitu diterangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini kalau kitab Ihya ya dijelaskan dengan lebih rinci lagi. Kitab-kitab tasawuf lain ya jelaskan. Secara umum ringkasannya seperti itu. Fal muraqabatu min maqamil ihsani. Muraqabah itu termasuk makom ihsan. Wa man tahaqqaqa biha asmarat lahu al khasyata lillahi ta'ala wal haya'a minallahi ta'ala ayyarahu haitsu nahahu wa yafqadahu haitsu amarahu, dan seterusnya. Dan siapa yang benar-benar muraqabah seperti itu, maka
Muraqabahnya itu akan berbuah untuk orang itu dalam bentuk khosyata lillah, khusyuk kepada Allah, wal haya'a minallahi ta'ala ayyarahu haitsunaha, dan merasa malu kepada Allah kalau sampai Allah melihat sekiranya Allah melarang, di dalam larangan Allah, malu kalau sampai dilihat Allah melakukan larangan Allah, padahal tahu dan menghayati bahwa Allah mesti melihat. Jadi malu melanggar aturan Allah. Wa yasqatahu haitsu amarahu, dan malu kalau sampai Allah itu tidak melihat dia melaksanakan perintahnya. Malu kalau tidak melaksanakan perintah Allah. Malu kepada Allah. Au yarahu mutasakilan ngantongatihi, atau malu kalau dilihat Allah merasa berat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mutakasilan ngan ngibadati, malu kalau dilihat Allah males-malesan dalam beribadah kepada Allah. Mustaghilan ngan khidmatihi, dan terlena dari melayani Allah, dari berkhidmat kepada Allah. Ghafilan ngan dzikrihi, dan malu dari lupa mengingat Allah. Malu kalau sampai lupa dari mengingat Allah. Malu kalau tidak ingat Allah. Wa husni mungamalatihi, dan malu kalau sampai tidak membaguskan pergaulan dengan Allah. Malu kalau sampai tidak bergaul dengan Allah dengan cara yang baik, maksudnya melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya harus tenang, harus kalau mau memasukkan ilmu-ilmu seperti ini ke dalam hati ya harus tenang, harus teliti, tidak banyak bicara, banyak merenung. Itu loh. Nah, itu baru serius. Serius itu bersungguh-sungguh, bukan kaku ya. Serius ya. Orang serius kan tidak harus berkerut keningnya. Seriusnya bisa sambil senyum-senyum, tapi memang serius bener-bener. Nah itu baru mungkin oleh Allah diberi. Nggak gojekan, sembranan, selelean, banyak bicara, nyak gedebus, ya. Ya, ndak mungkin ilmu seperti ini masuk. Makanya ilmu hati dan ilmu hati kan modalnya diam, merenung, teliti, hati-hati dan seterusnya. Kalian Mbah Tohari kira atau ngendikan apa-apa. Sehari belum tentu satu kalimat bicara dengan orang. Gitu. Tuh, caranya kira-kira seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada orang yang pendiam itu ya tidak dapat apa-apa, niatnya tidak untuk mencari hal-hal seperti ini. Ya ada memang dasarnya orang itu pendiam atau mungkin bisu. Nah, itu dah, tidak punya ilmu, tidak punya tujuan, tidak punya maksud.
Untuk muraqabah lillah ya nggak dapat apa-apa. Mungkin karena dia nggak bisa ngomong atau minder atau apa, cuma begitu aja. Betul. Tapi dia nggak tahu bahwa itu sebenarnya diam dan lain-lain itu modal untuk muraqabah lillah. Makanya kalau kita minder bicara macam-macam itu malah diniati wae. Atau malas ngomong atau sakit gigi atau nggak ada orang untuk diajak bicara sendirian, jangan kesepian untuk muraqabah lillah. Itu jangan ngomong aja jelei gitu. Meskipun yang diomongkan itu pengetahuan agama. Nah, itu apa meneh ning ngarepe ngulama jangan ngomong. Dan banyak ngomong kalau nggak disuruh ngomong. Suruh ngomong satu kalimat aja, jangan 2 kalimat. Misalnya begitu. Ini arek entuk ngelmu iki carane ngono kuwi, ngene lho. Aku mbiyen bergaul karo guru-guruku ngono kuwi, terutama dengan Kiai Abdul Muhid, Sahibul Fadilah ya. Karo Mbah Tim ya begitu. Enggak disuruh ngomong, enggak ngomong. Disuruh ngomong satu kata, cukup satu kata. Tidak 2 kata. Nah, kalau disuruh banyak kata, ya baru banyak kata. Nah, misalnya gitu lah. Memusingkan itu, saya tahu itu nanti kalau saya banyak ngomong, guru saya yang pusing. Nah, makamnya 2 itu. Nah itu lah. Diam itu lebih banyak belajar. Ya, berkali-kali saya ceritakan. Kalau saya disuruh diam oleh Kiai Uhid atau Kiai Tim, itu berarti Kiai Uhid dan Kiai Tim itu sedang memberi banyak ilmu kepadaku. Gitu. Sedang mengobralkan ilmu dengan diam itu. Kalau Kiai Uhid menyuruh saya memerintahkan untuk bicara, untuk matur macam-macam. Nah sebenarnya berarti saya tidak terlalu siap menerima ilmu, jadi kasih sedikit aja. Itulah. Ya wis apik gelem cerak kiai ra ketanggukan omong ya. Nyerak wae gemang saiki. Oh ndak mah seneni ya. Wedi. Hihi. Ya gue ngadep kiai wedi, ndak iso ngadep malaikat Israil. Padahal kapan aja malaikat Israil iki kowe gemang ngedepi ya malaikat Israil mak petungul. Nah, sakit rawani cerak-cerak kiai ya ngopo? Wedi. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kowe wedi wong niatmu mungkin ora bener ta. Nyerak kiai iki golek akhirat, aja golek donya. Karena ana tamu anyar kan mesti ya Pak Dewet itu ya agak kersa ngendikan agak banyak. Nah, kan, tamu itu baru ke situ sekalian gak siap diberi ilmu banyak, dikit aja. Nah kira tamu bisa tak ceritanya saya oke. Jadi sebenarnya itu pengetahuan agama itu belum bisa menjadi ilmu kalau tidak diolah. Jadi begitu diam tapi dengan niat muraqabah lillah, tafakur dan lain-lain. Bukan karena nggak tahu ngomong apa, nggak bisa ngomong apa, minder mau ngomong atau bisu atau apa. Seandainya begitu itu niatilah untuk muraqabah lillah. Mainkan hatimu. Aku main hati ya nek lagu kae lho. Ora mung plonga karo plongo, enggak dapat apa-apa. Tapi masih lebih selamat daripada yang banyak ngomong, karena banyak ngomong itu masih banyak salah. Yang orang harus ngomong tapi kan harus ada dosisnya atau semua itu. Soalnya kalau anak-anak SD
SMP masih banyak ngomong, nggak ngelatihan ngomong tuh. Mungkin mengatakan mandi aja belum bisa, mengatakan mandi yang ngucapnya landi. Nah, saya kan iso mandi ya, pancen latihan ngomong, gede tuwek, gerang kongkang, rambutnya putih, mulai ana sing putih, jenggoten, kumisen, ngomong wae, ya Bali wae neng playgroup. Wong yang diomongke dudu apa-apa, mung ra mutu. Ini kan taklim banyak omong, ketahuilah kalau banyak omong itu orang gila. Macam wong edan ki omong wae to. Nek ora omong ya ora edan. Nek wong edan kok ora omong meneng wae ngono, mungkin saking kejune cangkeme san. Oh, delok ana wong edan omong wae. Ora ana wong sapa wae omong. Jadi hati-hati, teliti. Agama iki pancen ngono kuwi. Ora waton-watonan. Ora kasar-kasaran. Berpikirnya ada yang lembut, ada yang kasar. Pikiran-pikiran lembut itu yang memang tidak mudah untuk diajarkan. Dan setiap orang harus belajar sungguh-sungguh sendiri-sendiri. Berpikir lembut. Berpikir kasar gampang. Berpikir kasar itu maksudnya hal-hal yang cetok welo-welo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma husnut tafakuri dan seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.